Halo Pak Irfan, Waalaikumsalam. Halo semuanya, halo Pak gimana Rian. Pak Irfan? Mmm, kabarnya gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Sekarang sih di rumah aja, lagi Oke, kita masih di nemenin rumah aja lah ya. itu. Pak Irfan ini dosen dari, prodi TIN ya Pak Irfan? Yap, Teknologi Industri, pertanian. Pertanian dari Fakultas, FTIP. Di sini kita akan diskusi tentang, IoT atau Internet of Things. Nah, kebetulan ini Pak Irfan sekarang lagi studi S3, lagi ngerjain disertasi yang kebetulan juga ngembangin IoT. Nah, tapi memang IoT-nya bukan di, keperawatan. Saya rasa, akan, bisa memberikan pengalaman, gimana cara, pengembangannya, tinggal nanti kalau untuk nursing kita cari contoh-contoh yang relevan dan nanti kita cerita-cerita kira-kira, gimana, implementasinya di nursing atau di keperawatan. Ya Pak Irfan, kalau dari istilahnya sendiri kalau menurut Pak Irfan, apa sih yang masuk ke, IoT? Oke, menurut saya sih, Ini nih Pak Irfan, ah, saya kan punya ini, saya punya apa nih, Mi Band atau sejenis nggak pamer apa-apa ya, lah ya, sejenis pamer ya. sambil pamer. Ini tuh saya beli karena apa, 2020 sering banget di depan laptop, terus kayaknya udah mulai terganggu kesehatan, nggak enak dan sempat sakit lama. Jadi beli ini, ternyata dia, bisa reminder, terus bisa ada aplikasinya di HP, bisa reminder kapan harus olahraga. Jadi kalau duduk lama, dia bergetar, suruh do some exercise katanya. Terus ada ininya juga nge-record step kalau buat jalan, terus nadi, terus kalau olahraga, yoga, terus lari ini juga bisa ngerekam. Nah, ini bisa masuk ke IoT nggak sih, Pak Irfan? Oke, cuma tadi stepnya jangan lagi jalan-jalan di mall itu nggak dihitung ya. Justru paling banyak tuh itu. Itu step yang nggak dihitung itu olahraga yang tak terhitung. Aduh, Oke, itu 8.000 langkah loh. belanjanya nggak. Oke, baik. Iya. Kalau IoT, ya IoT sendiri singkatan sederhananya, bukan singkatan sederhana, ya, singkatan legalnya itu adalah Internet of Things ya, di mana kita itu di dalam Internet of Things itu kita membuat sebuah benda yang tadinya nggak ada internetnya, itu Hmm. jadi bisa terkoneksi dengan internet dan bisa transaksi data. Hmm. Nah, kalau zaman dulu, oh berarti smartphone adalah Internet of Things. Bukan, smartphone adalah smartphone. Kan dia tapi punya internet. Ya, kalau kita membicarakan smartphone pada tahun 2005, ya dia Hmm. masih Internet of Things. Kenapa? Karena masih lebih banyak HP yang belum pakai internet dibandingkan dengan yang menggunakan internet. Hmm. Itu. Jadi, kalau kita membicarakan handphone, ya kalau handphone sekarang sih udah smartphone ya, sudah semuanya smartphone, sudah jarang yang tidak ada internetnya malah kembali. Tapi kalau Hmm. Internet of Things sendiri adalah kita melihat ada benda yang tadinya tidak ada internetnya, kemudian dia diimplementasikan internet. Contohnya TV. Hmm. Smart TV itu Internet of Things tuh. Kenapa? Hmm. Karena sekarang masih banyak TV yang belum smart gitu. Orang Hmm. masih banyak lah yang punya TV belum smart. Saya juga tidak pakai TV yang smart gitu. Nah, Sama. tapi ada beberapa benda, beberapa TV yang sudah smart gitu. Nah, itu adalah Internet of Things. Contoh lainnya kulkas. Hmm. Kulkas juga sekarang ada beberapa kulkas yang bisa misalnya mendeteksi suhu di dalam itu, suhu di dalam Hmm. kulkasnya, kemudian memberitahukan ke user bagaimana isi dalam kulkasnya itu sudah berkurang gitu. Oh ini ternyata harus beli telur karena telur Anda tinggal 3 lagi. Oh, bisa ada yang sampai ke isinya ya? Ada risetnya pun ada, riset yang mengenai itu pun ada. Jadi Oke. selain kulkas yang sudah sudah memang build dari pabriknya, ada juga yang kulkas biasa yang kemudian kita implementasikan Internet of Things, jadi itu bisa. Hmm. Risetnya pun udah banyak. Itu Jadi Internet of nggak cuma Things. Jadi suhunya aja gitu ya? Nggak cuma suhunya gimana? aja yang bisa dia. Jadi Uh, nggak cuma ngatur suhunya aja, tapi sampai betul. ke dalamnya dia bisa kedeteksi ya? Ya, Oke. termasuk juga sekarang kan kalau sekarang itu mungkin ada yang pernah dengar mengenai smart home.
Itu Oke. adalah penerapan dari Internet of Things. Jadi dia rumahnya menjadi pintar, misalnya kita secara GPS kita sudah mendeteksi bahwa kita sudah mendekati rumah, misalnya masuk gerbang rumah, otomatis lampu di rumah itu nyala, internet nyala. Jadi pas kita sampai rumah itu udah tinggal pakai gitu, nggak usah lagi nyalain manual. Itu udah seperti itu sekarang. Oke. Nah, berarti kalau dilihat-lihat yang ada bau-bau smartnya itu sebetulnya itu implementasi IoT gitu ya? Iya. Kayak tadi smart TV. Ya meskipun kita pilihnya bukan smart TV, tapi TV-nya biasa kita bikin smart gitu. Kita TV biasa tapi kita tambahin alat lain jadi smart, itu juga tetap IoT gitu. Oh tetap ya, oke. Tetap IoT. Kan Internet of Things, menginternetkan sebuah benda. Ya, jadi ceritanya Pak Irfan ini sering jadi konsultan ketika membeli hardware. Jadi kita termasuk ketika mau beli TV mending smart TV atau TV biasa tapi dibikin smart pakai Android box, Pak Irfan ya. Nah, ternyata kelebihannya kalau Android box itu kita bisa upgrade dan si prosesornya lebih bagus gitu lah ya intinya. Dan jangka waktunya juga lebih panjang gitu jadinya TV-nya. Karena kan kalau TV, lihat aja TV sekarang misalnya yang merek-merek tertentu itu ternyata RAM-nya cuma 8 giga, RAM-nya cuma 1 giga gitu. Kalau Android box, misalnya yang saya punya itu 4 giga gitu, jadi udah jauh lebih canggih dengan harga lebih murah. Benar. Nah ini kalau diterusin bisa kemana-mana nih, ke tablet, ke laptop. Iya. Nah, balik lagi ke IoT, oke berarti kayak misalkan smart city juga itu kayaknya ini ya, Internet of Things ya berarti ya? Iya, contohnya sekarang CCTV jalan kan bisa kita akses kan. Dulu kan CCTV hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan aja, tapi kalau sekarang kan kita bisa lihat itu. Traffic, kita bisa lihat traffic melalui Google Maps, itu juga kan salah satu implementasi dari Internet of Things. Itu apa? Yang nge-capture yang suka nyelonong di lampu merah gitu termasuk. Nah, itu yang akhirnya suka selfie, itu blitz-nya terang banget itu. Itu tuh ini ya, dia motret ya? Iya, kamera ya per detik itu. Oke. Jadi kita bisa selfie di lampu merah. Nah. Dan nanti kalau selfie terus melanggar, ada surat ke rumah, surat tilang. Selfie Anda jelek gitu. Oke. Berarti nanti mah tilang deh ini ya, elektronik ya. Oke. Makin kaya aja nanti. IoT itu. Oke. Nah, jadi kayaknya udah jelas nih ya. Ini Pak Irfan, mungkin nanti ada yang tanya-tanya kenapa di pertanian tapi ke teknologi gitu. Pak Irfan ngajar apa aja sih di pertanian? Kalau di saya sih, saya awalnya sih ngajar malah bukan di pertanian ya, malah awalnya saya ngajar di informatika malah, tapi di swasta. Karena saya juga dulu S2-nya juga informatika. S1 saya dari teknik pertanian dari FTIP juga, tapi S2 saya dari informatika. Sekarang kalau saya ngajar, mungkin saya list dari yang dasar dulu ya, saya ngajar satu mata kuliah pemrograman komputer. Kemudian gambar teknik, skema, dan model menggunakan komputer. Kemudian sistem kendali dan instrumentasi. Ini yang berhubungan langsung dengan IoT itu di sini. Sistem kendali dan instrumentasi. Kemudian ada lagi sisi informasi berbasis web. Ini juga nanti implementasinya ke IoT. Kemudian ada lagi ya mungkin yang paling advance itu ya sistem pakar dan kecerdasan buatan kan mata kuliah saya yang paling jauh gitu, dimana kita menggunakan data yang udah ada untuk membuat bot, itu chatbot, membuat prediksi itu menggunakan Oke. Kalau jadi sebenarnya basicnya memang FTIP ya, tapi maksudnya kebanyakan ilmu yang dipelajari tentang
informatika tapi diimplementasikan ke pertanian gitu ya. Cuma memang karena saya dan teman-teman di keperawatan juga pikir, ini bisa juga kok diimplementasikan di keperawatan, jadi sering diajak-ajak juga ya kalau ada project-project yang terkait, nursing gitu. Nah, oke, jadi, yang sekarang lagi dibikin tuh apa Pak Irfan? IoT-nya nih yang dijadiin disertasi? Oke, saya juga mahasiswa di FTIP ya, saya sekarang mahasiswa S3 di FTIP, disertasi saya memang fokusnya di smart greenhouse, jadi smart farming, jadi tadi seperti tadi ngomongin smart farming dan smart greenhouse, jadi kita membuat rumah kaca pertanian ya, yang pintar, di mana dia bisa mendeteksi suhu, kelembaban, indeks cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kacanya, kemudian apakah data tersebut cocok dengan kondisi tanamannya. Jadi kalau tanamannya misalnya umurnya berapa, itu butuh cahaya matahari berapa, suhu berapa. Kalau suhunya terlalu tinggi kan nggak bagus untuk tanaman. Jadi bagaimana cara kita ngendaliin rumah kacanya dan datanya itu bisa diakses lewat internet. Nanti mungkin saya akan share salah satu implementasi yang saya lakukan dan udah dipublikasiin gitu. Oke, boleh di-share sekarang juga nggak apa-apa. Oke, kalau mau saya share sekarang sebentar, saya tadi buka itu di filenya bentar ya. Tapi mungkin yang ini aja ya, yang mudah dicerna sama nursing mahasiswa karena viewersnya nursing. Jadi sebenarnya karena rada susah ya kalau saya mencontohkan nursing karena objek saya di pertanian, tapi saya cari yang ini nih misal ya. Mungkin kayak skema atau alat-alatnya gitu. Jadi sederhananya itu seperti ini sebentar. Jadi harus download PDF-nya dulu. Sebentar ya. Saya coba share. Tenang aja, bisa di-cut ini nanti. Ntar lu, saya nge-share di mana tadi? Kok Firefox nggak muncul? Bentar. Kenapa Firefox nggak muncul? Nah, ini muncul. Oke. Ini salah satu publikasi saya yang semester ini muncul di conference. Ini saya buat semuanya sebenarnya saya buat di rumah, tinggal pengujiannya dilakukan di rumah kaca gitu enggak. Jadi keunggulan dari kalau penelitian seperti ini adalah penelitiannya nggak usah dilakukan di dilakukan di lapangan gitu. Nanti di lapangan kalau untuk uji aja. Nah ini contohnya nih, ini adalah contoh IoT yang saya buat. Jadi saya menggunakan hanya 2 hardware. Hardware-nya itu salah satunya adalah Raspberry Pi. Raspberry Pi itu sebuah komputer mini. Ini tuh sebuah komputer yang mini. Gunanya untuk apa? Sebentar, ini keluar. Komputer mini itu ya ini komputer gitu. Ini karena portable dia bisa taruh di mana aja. Ini versi kuno ya, ini versi tahun 2012. Ini versi tahun 2018. 2020 ada lagi versi yang lebih baru tapi saya masih belum perlu. Ini versi yang lebih portable lagi, setengahnya ukurannya. Oh, keren. Udah ada casingnya ya? Ini pakai casing karena kecil takut tercecer. Ini udah HDMI, USB-nya ada USB 2 biji, dan dia bisa ditaruh di mana aja. Kalau mau taruh di kepala pun pakai topi gitu, dibikin smart juga bisa gitu. Nah, yang belum smart kepalanya bisa dibikin semakin smart. Jadi saya menggunakan microcontroller nih. Itu kalau kecil kayak gitu, tadi bilangnya kayak komputer, apa emang sama kayak kemampuannya kayak laptop gitu? Iya, untuk yang sekarang ini, kalau yang ini tuh RAM-nya 512 mega. Yang ini ya, prosesornya itu sama prosesor HP. Oke. Kalau yang ini, yang hitam, ini udah pakai casing, jadi nggak kelihatan. Ini RAM-nya 1 giga. Nah, ini versi 3 nih. Sekarang yang ada di pasaran itu versi 4. Versi 4 itu paling tertinggi itu 8 giga RAM-nya. Oke. Itu harganya sekitar di bawah 2 jutaan lah. Oke. Jadi bisa untuk beli komputer.
Nah, kalau yang punya PC mungkin lebih familiar ya karena tahu partisi-partisinya, ada CPU-nya lah ya ini ya, Ya, ada CPU-nya. processing Dan unit-nya. ini nyimpannya di micro SD kalau sekarang. Ini hard disk-nya ini. Oke. Ya, terus gimana Pak Irfan? Nih, apa aja nih yang ada di Flow? Jadi sekarang kalau di sistem ini saya pakai sebuah sensor namanya DHT22. DHT22 itu adalah DHT11 ya di sini. DHT11 itu adalah digital humidity temperature, jadi mendeteksi suhu dan kelembaban. Bisa diterapkan untuk manusia juga ini. Lingkungan misalnya mau di lingkungan rumah sakit, mau di lingkungan rumah keperawatan atau apapun, bidan dan lain-lain ada. Datanya masuk sini, ya? Itu sensornya berarti, Irfan? Ini sensornya. Ini sensor yang lumayan murah, harganya paling cuma 20 ribuan. Oke. Segede gimana? Segede apa ya? Segede ini aja, segede flash disk atau memori. Tutup inilah, segede gini lah. Oke. Harganya murah ya? Harganya paling 20 ribu, nggak mahal kok. Dan banyak di toko-toko elektronik. Kemudian data yang berikutnya adalah, ini adalah microcontroller namanya. Jadi ini yang transaksi data sama temperatur sensor. Dan dia yang ngirim data ke komputer. Komputernya Raspberry Pi. Processing unit kalau saya sebut sininya. Loh, kenapa nggak langsung dari sini aja? Ya. Karena kalau dari sini langsung, ini akan nambah lagi. Jadi ada susunannya nambah ke atas jadi semakin besar, dan nanti jumlah penggunaan listriknya semakin besar gitu. Oke. Dan dia nggak fleksibel, karena kalau kita pindahin ke komputer, di komputer kan bisa jadi yang namanya server. Dia jadi pusat data tuh. Nah, dia bisa nyimpan data, bisa ngolah data, karena dia punya prosesor sini. Kalau sini nggak ada prosesornya. Oke. Artinya dirapihinnya sama monitoring unit gitu ya? Di optimize-nya, oke. Nah, nanti datanya kalau udah diterima sama si komputer, dia simpan di database tuh. Dia simpan di database. Selain nyimpan database, dia juga kirim ke internet. Ke cloud server yang saya buat sendiri juga. Server yang saya buat sendiri, datanya ditangkap, dia simpan di database. Database-nya ada dua. Satu di Raspberry, satu lagi di cloud. Nah, yang di cloud ini yang bisa diakses oleh orang-orang. Orang-orang jadi bisa mengakses data tersebut. Oke. Tapi dia tidak bisa mengakses data di sini. Jadi data sini nggak diganggu gugat. Ini datanya masih pure lah, raw lah kalau itu, data mentah. Kalau sini datanya udah diolah. Nah, hasilnya itu sebuah website. Website juga bisa diakses dari internet. Seperti ini. Ini alamatnya, gajah.net, show data. Ini bisa diakses. Kalau yang di rumah mau mengakses, ini udah bisa mengakses datanya. Ini ada data grafik. Udah otomatis view. Data terakhir. Ya, langsung otomatis view. Oke. Ini 200 data temperatur terakhir, 200 data kelembaban terakhir. Ini data akuisisi data tabelnya. Oke. Ini datanya diakuisisi setiap menit. Per menit? Per menit. Tapi kalau di grafiknya per 15 menit, Pak? Kalau di grafiknya itu per 200 data terakhir. Oke. Ini tetap karena ini kan panjang, ini kan karena iya. nggak berubah datanya. Nah, ini datanya per menit. Wah, keren. Datanya itu 20 hari itu ada 28.000 data. Dalam satu hari. Jadi kalau dilihat grafiknya, kalau kita lihat ke data yang udah diambilnya, kalau kita bikin regresi linear mah informasi umum lah ya, harusnya keperawatan pun tahu. Itu datanya seperti ini. Ini titik-titik yang banyak sekali, ada 28.000 data. Dari sini kita udah bisa ngeramalin nih. Kalau suhunya segini, berarti kelembabannya berapa? Gitu. Karena ada rumusnya kan. Kita ketemu rumusnya nih. Oke. Nah, itu yang saya buat. Tapi ini masih belum Internet of Things banget gitu, karena kita belum ngontrol dari jauh. Ini baru nerima data aja.
Belum kita kendaliin datanya. Misal, oh ini panas banget, di remote dari jauh gitu, belum sampai sana. Oke. Baru meng-capture ya? Baru nge-capture data aja. Jadi belum bisa ngasih intervensi, misalkan langsung dibuka, ngebuka sendiri jendelanya, Nah, gitu, itu belum. Sendiri gitu, belum ya? Oke. Pak Irfan tadi tuh pengen bikin yang kayak gimana sih rumah kacanya? Kalau sekarang sih pengen bikin rumah kaca yang bisa suhunya turun sendiri kalau sudah pada rentang terlalu tinggi gitu. Oh gitu. Nah, jadi misalnya fokus kita sekarang di tomat itu perlunya sekitar 28 sampai 30 derajat gitu. Nah, mereka ditahan di sana gitu suhunya. Walaupun susah karena kita Jatinangor panas banget ya. Penurun suhunya mau pakai apa, AC berarti dihubungin ke AC atau enggak? Ke kacanya? Bentuknya semburan air, fogging system. Oh, fogging. Oke. Wah, berarti nanti beres S3 langsung ini jualan rumah rumah kaca. Ya nggak sih? Itu nanti satu rumah bisa ini nggak sih? Glasshouse-nya itu bisa buat ini khusus buat tomat atau bisa diatur-atur. Kalau sekarang disertasi saya memang fokusnya di tomat. Tapi kalau nanti bisa misalnya fleksibel. Misalnya kalau kita pengen di selada, durian bisa. Durian keburu kitanya juga udah capek. 50 tahun baru berbuah. Oke. Jadi sayuran-sayuran yang kecil kali ya, Pak Irwan ya? Sayuran yang cepat panennya dan harga jualnya tinggi. Oke. Tapi satu rumah kaca itu bisa multi ini ya? Bisa buat apa? Bisa dicampur. Tapi nanti ada partisinya, di mana partisinya itu berarti nanti ngeblokin ini sensor untuk ini khusus, karena kan nggak bisa campur. Misalnya satu 25 sampai 27, satu lagi 28 sampai 30 kan nggak bisa dicampur dalam satu ruangan. Oke. Jadi sejauh ini udah sampai mana Pak Irfan yang dibikin? Sekarang sudah sampai otomasi, sudah bisa mendinginkan rumah kaca, tapi belum dikontrol dari jauh. Sudah bisa, kan udah bisa mendinginkan sendiri, itu kan berarti kerja sendiri kan? Maksudnya dikontrol dari jauh itu gimana? Misalnya ini, karena kan kalau di tanaman itu ada fase pertumbuhan ya. Misalnya kalau masih fase pertumbuhannya 1 sampai 3 minggu itu jumlah suhunya berapa, air yang harus diterima berapa, itu kan beda-beda sama panen nanti gitu. Nah, itu kan harus bisa, informasi itu bisa sampai ke user dulu gitu. Nah, itu belum sampai sana gitu. Di HP misalkan ya, terus di HP mau bisa diatur-atur lagi gitu ya, nyemprotnya bisa pakai aplikasi, sedingin apa gitu. Oke. Jadi sekarang baru bisa mendinginkan, tapi udah bisa ya mendinginkan sendiri, udah bisa ya? Mendinginkan tapi memang belum turun signifikan karena susah banget nurunin rumah kaca di Jatinangor itu. Oh, oke. Wah itu sih berarti akan sangat tergantung sama suhu lingkungan juga ya berarti ya? Karena kalau misalnya panas, ada idealnya misal ada kanopi yang nutup sendiri loh, otomatis. Kayak kalau sepak bola, kalau udah panas, udaranya dia nutup sendiri domnya gitu. Wah ini sebenarnya mungkin bisa banyak kayak idenya di keperawatan juga kalau karena kan kita juga kalau di keperawatan mengkondisikan lingkungan sebetulnya kalau ada pasien yang pasca ya dengan gangguan atau keluhan di mata misalkan, itu kan pencahayaan pengaruh gitu kan ya, atau misalkan ruangan-ruangan yang pasien dengan infeksius misalkan, itu kan berarti pengaruh udara, kayaknya bisa berkembang ke situ juga nih, menarik. Pengaruh udara, kemudian kebersihan udara, kebersihan air, kualitas air, itu bisa semua. Ya seperti sederhananya ada, kalau sekarang kan suka ada baby cam ya. Iya. Yang kita bisa pasang baby cam dan bisa dipantau dari smartphone, itu juga kan IoT sebenarnya. Oke, nah ini udah masuk ke area nursing-nya nih. Berarti kayak gimana Pak Irfan sejauh ini dari pantauan
Pak Irfan, untuk aplikasi di nursing? Oke, kalau aplikasi di nursing karena memang sebenarnya kita temanya itu antara pertanian sama keperawatan itu mirip gitu ya. Perbedaannya adalah objeknya aja. Kalau saya objeknya tanaman yang sebenarnya trial and error, tanamannya mati pun nggak apa-apa kan. Kalau di manusia kan nggak mungkin trial error manusia yang mati, ya udahlah Itu dia. 1 dari 10 gitu, 90% hidup gitu. Kan nggak bisa gitu. Jadi memang kalau di nursing memang perlu kehati-hatian karena kita objeknya yang pertama manusia. Kalau memang mau di manusia. Dulu juga pernah ada teman saya dari keperawatan juga yang pernah menanyakan apakah bisa bikin misalnya penghangat bayi gitu. Jadi kalau bayinya kedinginan dia hangat sendiri, dan berarti dia nembak temperatur tuh. Bayinya lagi misalnya seperti apa gitu kondisinya. Karena kan saya sebagai orang pertanian nggak terlalu paham, misalnya bayi itu kalau kedinginan ciri-cirinya seperti apa sih? Oke, menggigil gitu kan. Nah, menggigil itu seperti apa, Kak? Sebetulnya ya, suhu sebetulnya ya yang paling. Jadi kalau dia kedinginan, artinya lampu bisa menyala sendiri yang lebih hangat. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke. Kalau kalau yang saya cari tahu sih di beberapa implementasi ada kayak apa tuh untuk lansia memang monitoring gitu ya, monitoring terus dia pengendalian kalau misalkan dia butuh dicek tekanan darahnya gitu ya, itu ada yang otomatis. Terus juga pengendalian jatuh. Jadi kalau misal ya untuk di ini ya di ruangan dan di bed gitu. Kalau IoT sendiri ini biasanya kan kita main di e-learning kebanyakan software ya Pak Irfan ya. Kalau ini berarti benar-benar harus kita paham juga hardware ya kalau kayak gini ya? Sebenarnya paham hardware pun tidak terlalu kompleks karena sekarang banyak barang-barang yang memang mudah ya digunakannya. Seperti tadi sensor itu kan mudah dibeli. Kalaupun cari di internet, tutorialnya pun banyak. Misal ini nih yang tadi saya tampilkan. Ini tuh kan ada konektor yang di sini. Ini tuh ada konektornya, namanya GPIO, General Purpose Input Output. Nah, kita tinggal pasang sini aja, kemudian kita remote itu kita nggak perlu tahu cara nyolder, nggak perlu paham bagaimana rangkaian elektronika, itu nggak perlu terlalu paham. Tinggal colok aja ya? Itu sekarang sudah lebih mudah dibandingkan dulu gitu. Oke. Artinya gini, kalau saya sebagai apa ya istilahnya bisa dikatakan user atau mungkin yang merancang gitu ya, yang mau merancang sebuah implementasi IoT untuk nursing katakanlah, berarti kita perlu juga mengeksplorasi selain software, perlu pemahaman juga terkait hardware-nya gitu ya, gimana cara dia kerja. Kayak misalkan tekanan darah kan sekarang udah ada yang digital gitu kan ya, ada yang digital dan itu pakai baterai gitu, nggak perlu nyolok. Nah, kayaknya ke situ juga jadi perlu eksplorasi gitu ya. Kalau di nursing kalau di secara umum nih Pak Ivan, untuk implementasi IoT sendiri di Indonesia kan kita tahu ya, jaringan masih belum merata atau masih belum kencang gitu. Nah, itu bisa jadi ini nggak sih, jadi hambatan nggak sih? Sebenarnya kalau jadi hambatan itu bukan kencang ya, kalau IoT itu tidak membutuhkan kekencangan, terutama kalau kita hanya ngomongin datanya data teks gitu, seperti chatting WhatsApp, chatting Telegram, itu kan tidak perlu kencang. Tapi kalau udah kita ngomongin share foto, share video, itu memang perlu kencang. Yang penting itu adalah stabil, naik turun, tidak hilang kecepatan, karena yang kita kumpulkan kan data, kalau datanya hilang di tengah jalan kan repot ya. Jadi yang penting itu stabil. Kalau infrastruktur ya memang sih kita akui bahwa di kita masih belum rata ya.
Bisa waktu saya dulu ke Papua tahun 2013, di kita udah 3G, di sana masih 2G gitu. Kita belum ngomongin 4G, 4G pun belum masuk di Indonesia secara keseluruhan. Tapi pada saat kita masuk sana, kita udah masuk 3G, di sana masih 2G gitu. Yang menyebabkan 2G-nya pun tidak merata di beberapa daerah, hanya di daerah misalnya kota-kota Jayapura, kota-kota besar aja. Nah, itu yang menjadikan masalah. Contoh, misal kalau kita di Jatinangor aja, itu kan juga masih ada beberapa blind spot yang memang sinyal tidak bisa terdeteksi. Nah, itu yang menjadi kesulitan tuh di sana kalau IoT. Oke. Nah, jadi ininya ya, proses transfer datanya. Nah, kalau tadi ngomongin 3G, 4G, sekarang dengan mau adanya 5G nih, kira-kira apa sih implikasinya, Pak Evan, ke IoT? Ya, berarti jumlah data yang bisa ditransfer lebih besar ya. Jadi videonya pun bisa video streaming live, mungkin bisa kita streaming di 4K gitu. Oke. Cuma juga implementasinya kan masih jauh, sekarang masih uji coba. 4G juga belum lama kan kita ngerasain 4G juga. Jadi masih ada beberapa daerah yang masih 3G sebenarnya. Ini saya aja kartu di HP saya masih 3G ternyata. belum di-update. Iya, kan pernah ngembangin VR juga tuh sama dosen dari prodi TI. Nah, itu kalau katanya dengan adanya 5G itu jadi VR-nya itu yang didesain buat bisa diakses di HP. Nah, katanya ngaruh juga tuh karena jadi cloud computing-nya jadi lebih canggih, jadi bisa lebih bagus transfer data kan. Asetnya kebanyakan macam video gitu kan ya, jadi lebih cepat gitu. Jadi bisa ngaruh ke situ ya, kira-kira ya, Pak Evan. Jadi nanti kalau nonton Netflix nggak lagi cuma 720p gitu. Bisa lah 4K pilihnya gitu. Jadi seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan hanya data teks WhatsApp gitu, itu udah nggak perlu kita pakai 5G, 3G juga cukup gitu. Tapi kalau kita ngomongin sebenarnya kalau di sisi mahasiswa mah YouTube juga 480 pixel cukup ya, karena nggak ngabisin kuota gitu. Malah kalau kalau video-video dijadiin 144 ya. Apalagi kalau podcast. Kalau podcastnya Dedi gitu, yang penting kan suaranya. Iya benar. Nah jadi kebayangnya kalau di IoT buat nursing, contohnya misalkan kalau ada telenursing gitu katakanlah, nah itu kan perlu video, Kak. Kayaknya itu kalau di 5G itu akan sangat bermanfaat gitu ya. Oke. Kalau transfer data di tempat bergerak itu ngaruh nggak, Pak Irfan? Misalkan ada implementasi IoT, katakanlah di mobil ambulan misalkan, saya nggak tahu nih bentuknya kayak gimana lah ya. Tapi di situ ada transfer data. Nah, jadi kan itu sambil jalan tuh. Nah itu bakal bermanfaat gitu si 5G kalau di situ. Sebenarnya bukan ngomongin 5G lagi ya. Ada pisang selimut lewatnya. Di belakang layar kayaknya ada pisang selimut lewat ya. Iya, ini saya off microphone. Tenang, nanti bentar lagi bisa di rumah saya juga ada. Oke. Sebenarnya tadi seperti saya bilang ya, bukan soal kecepatannya, tapi juga soal stabilnya. Kalau ternyata kita pakai 5G, udah gaya-gayaan pakai 5G, tapi ternyata BTS-nya hanya 5 biji di lokasi tersebut dan berjauhan gitu. Ya nantinya ya sinyalnya naik turun gitu. Karena kan dia mencari sinyalnya belum ada gitu. Oke. Jadi kayak gitu, itu yang menyebabkan sebuah teknologi internet itu paling tidak itu adalah sinyalnya stabil dulu. Stabil. Di setiap lokasi. Di setiap lokasi. Kalau ambulan kan bergerak tuh. Jadi kalau ambulan lagi di kota Bandung gitu ya, dia mungkin stabil terus gitu. Tapi saat pindah ke misalnya ke daerah yang pegunungan, Majalaya, udah mulai repot gitu.
Misalnya Ya, karena pengen murah, udah kita pakai provider yang dipakai banyak mahasiswa aja yang nomornya sudah sampai 13 digit gitu. Oh iya, oke. Ya, Ternyata ternyata kan jaringannya. itu jaringan tidak merata, dia hanya di kota aja Oh, pengembangannya. iya, 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 iya. Beda sama si merah gitu yang Hmm. memang harganya mahal, ya harga mahal karena dia investasi BTS-nya juga kan di seluruh Indonesia banyak gitu. BTS nih by the way bukan yang di McD Iya, bukan lagi BTS booming ya. minggu kemarin ya, tapi Apa Best Pak? Transceiver Satellite. Oke. Best Ya, Transceiver Station. Oh, Satellite. station. Station. Heeh, heeh. Yang kalau kita lihat itu apa tuh? Ya bentuknya menara ya, tapi ada di beberapa tempat kayak kalau saya ke Garut tuh ada yang udah dibikin kayak pohon Pohon. pisang. Ya. Kalau di Buah Batu itu pohon ini pinus. Oh, oke, oke, keren tuh. Nah, bukan pohon pisang, pohon kelapa, pohon pisang mah cetek. Oke, oke. Nah, ya, berarti katakanlah gini, apa, saya nih udah punya teknologi IoT misalkan, tapi kalau memang itu tidak didukung sama, apa namanya, jaringan yang merata juga akan jadi hambatan ya. Tuh. Berarti katakanlah, untuk diimplementasikan di sebuah komunitas misalkan, ini di nursing. Dia di daerah terpencil ya secanggih apapun yang saya buat berarti nanti nggak akan optimal juga ya Pak Ivan, implementasinya gitu? Iya, betul. Jadi kalau karena namanya Internet of Things ya, berarti kan kita membutuhkan internet di sana gitu. Selama Hmm, internetnya stabil sih ya nggak masalah. Internet kan kita bisa pakai mobile, bisa pakai kabel, ya bisa nirkabel atau kabel gitu. Kalau misalnya di rumah sakit ya mungkin paling ideal menggunakan kabel gitu, jangan menggunakan yang bergerak gitu. hmm, 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 hmm. Nah, Tapi kalau di tadi ambulans ya mau nggak mau kan, tapi sebenarnya sekarang IoT juga udah diterapkan kan, contohnya dengan hmm, GPS tracker di iya, mobil iya, rental gitu kan. Mobil rental kan ada GPS tracker yang bisa ngasih notification ke pemilik mobilnya, koordinat mobilnya ada di mana. hmm, Nah, itu kan hmm, juga sebuah implementasi IoT gitu. Tapi konsekuensinya adalah kalau kita pengen dia bisa di-trace dari berbagai kota, berarti harus menggunakan juga provider yang tersedia di berbagai kota, gitu. Jangan hanya yang hanya di kota-kota tertentu aja. hmm, iya. Ya yang, ada di bayangan saya sih kayak misalkan nge-track apa tuh namanya, tekanan darah itu kan, berarti kan memang harus selalu tersambung, Hmm. bagus gitu ya, nge-track tekanan darah. Kalau itu, sebetulnya ada peranan ini nggak sih, Pak Irfan, misalkan ada processing di hardware-nya dulu gitu, baru nanti ketika dia dia nyambung, dia transfer datanya gitu? Tergantung sistem sistem yang saya buat itu dia baru transfer data itu kalau ada koneksi internet dan setiap 5 menit sekali. Oke. Jadi data yang diambil oleh sensor itu semenit sekali. Hmm. Tapi dalam 5 menit itu dia ngambil 5 Oh, kali data gitu. ngirimnya dalam 5 menit? Jadi dia narik setiap 5 menit. Oh, narik Berarti setiap 5 menit, oke. jadi kan ada 5 data tuh. Hmm, Jadi dalam setiap 5 menit itu dia narik 5 data langsung selama 5 menit oke, terakhir. oke. Kalau Kalau mati internetnya? kalau internet mati, datanya tetap disimpan tapi di database lokal, di Raspberry Pi-nya. Nanti pas Oh, internetnya nyala, dia ngirim datanya langsung wow. ke cloud. Oh, makanya tadi ada, Raspberry yang buat di apa, hardware-nya ya, sebagai cadangan Sebagai penyimpan gitu ya? datanya. Oke, oke. Tapi ya berarti store sekaligus ya, yang tadi dirapel gitu ya? Ya, Apa, kalau pas kirim. koneksi internet ada dirapel, tapi kalau koneksi internet ada terus ya dia setiap 5 menit itu pasti narik data. Oke. Nah, kalau bicara isunya nih atau, tantangannya nih selain tadi, infrastruktur yang belum merata, kira-kira apalagi Pak Evan? Kesiapan Untuk orang-orangnya sih. nah kayak gimana tuh Pak Kesiapan Evan? contohnya apakah misalnya kita nyebutin agrikultur ya, petani ya. Apakah petani udah siap memiliki smartphone yang dibawa-bawa dan dia tidak perlu ke lokasi pertaniannya gitu kan?
sekarang kan kesannya kalau kita bertani itu kan sebenarnya bertani itu adalah kita macul tuh. Ya. Kita membajak sawah, kita nanam itu kan paradigmanya sebenarnya paradigma lama ya kalau kita membicarakan IoT gitu. Kalau kita pengen yang modern kan kita tinggal sebenarnya petani itu tinggal duduk depan komputer sama seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Dia tinggal ngelihat data aja seperti data saham gitu loh. Dia tinggal ngelihat ini data. Oh suhunya sekarang lagi bagus nih. Nanti ada estimasi panen berapa lama lagi itu semua tertulis di layar monitor dia gitu. Sudah tidak lagi. Nah itu apa kesiapan dari penggunanya, karena berarti akan ada hubungannya dengan tingkat pendidikan pengguna juga. Oke. Nah, sama seperti sekarang lah, Shopee COD juga kan datang langsung dibacok kan. Iya. Cash on duel jadinya. Padahal kan prosedurnya nggak seperti itu kan, tapi karena orang mengertinya salah kaprah gitu yang menghasilkan juga artinya juga jadi salah dan kasusnya banyak terjadi. Itu aja. Dikiranya yang ngirim itu yang jual gitu ya. Dan satu lagi ya tadi sih security. Kalau tadi kita membicarakan security, karena beberapa aplikasi WiFi itu juga aplikasi IoT itu juga belum aman-aman banget. Contoh, kalau search di marketplace itu ada beberapa sekarang itu terminal listrik yang WiFi. Jadi terminal listriknya bisa kita nyalain atau matiin dari jauh. Jadi kalau kita lagi di luar kota, pengen nyalain lampu itu bisa pakai terminal tersebut gitu. Oh iya benar. Oke. Nah itu masih hackable gitu karena dia tidak secure gitu. Oh oke. Si terminalnya tidak secure gitu. Yang menyebabkan bisa ditembak dari jauh. Gitu. Oh sama yang non pengguna asing. Oh, nah itu tuh apalagi kalau ternyata WiFi di rumahnya itu tidak secure gitu. Contohnya sederhana lah. Gitu. Passwordnya 123. Ya, itu tuh ini Pak Evan dipakai, saya cari juga ya, katanya dia dipakai buat ini implementasi di rumah yang ada lansianya. Jadi kalau misalkan lansia tinggal sendiri, nah itu kan rentan banget tuh. Nah, jadi ada provider yang menyediakan itu gitu. Jadi dia si colokannya bisa diatur sama saudaranya dari jauh gitu. Jadi oke. Jadi keamanan itu ya. Kalau saya lihat dari trennya sih memang kayaknya munculnya ini dulu ya, ya kayak misalkan tadi colokan. Oh ternyata dari pengalaman Pak Irfan juga ada implementasi kayak gitu. Kok kayaknya jadi si teknologi muncul duluan, baru nanti ini dipakai di mana sih gitu, kayaknya gitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi biasanya yang gitu itu pabrikan Cina ya. Jadi dia punya ide langsung dibikin gitu. Nanti baru disesuaikan kebutuhannya di mana. Oke. Ya meskipun sebetulnya akan lebih bagus ya kalau dari sisi nursing sih kita bukan sebagai developer ya, jadinya kita sebagai yang membuat ide, nah nanti eksekusinya di developer gitu. Kalau tips-tipsnya nih Pak Evan, kira-kira belum ke tips deh. Dampaknya dulu. Pak Irfan, kira-kira nih dampaknya nih, positif negatifnya kalau ada IoT apa nih? Terutama dikorelasikan sama nursing ya. Ya. Oke. Kalau sama nursingnya gampang sih. Nonton aja film Wall-E. Film Disney Pixar tuh, Wall-E tuh. Nah itu dampak negatifnya orang-orang jadi gendut. Karena kan orang-orang jadi duduk terus untuk mengawasi. Jadi nanti nurse itu kalau mengawasi orang lain itu tinggal duduk aja di lokasi, nggak usah masuk ke, misal kalau nurse yang di rumah sakit gitu, ya udah duduk aja di tempat nurse-nya. Nanti kalau ada warning di notification baru jalan. Oke. Itu negatifnya. Positifnya mah kalau di nursing positifnya apa ya? Ya tadi sih kita bisa memantau kondisi seseorang continuous gitu.
continuous dan bisa terlihat ya, bisa dengan menggunakan CCTV, kemudian ditambah dengan sensor. Tapi kan kayak kalau karena saya awam di dunia kesehatan ya, kalau saya kan mengetahui itu dari ini misalnya alat-alat misalnya detak jantung, kemudian nadi dan seterusnya gitu. Itu kan biasanya ditaruh di ruangan pasien kan, dan ada bunyi nit gitu, seperti itu. Nah itu kan berarti ada kalanya nurse harus lari langsung ke ruangan. Nah kalau itu kan nggak perlu, jadi dia bisa mantau dari ruangan nurse gitu, untuk memantau itu. Oke. Jadi nggak perlu dipencet lagi gitu ya maksudnya? Ya, jadi kalau ada bunyi warning atau apa, dia bisa lihat, oh ternyata hanya karena orangnya bergerak gitu, bisa dimatikan dari jauh seperti itu. Oke. Ya. Ya memang ya dampak positifnya banyak ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa kalau di nursing ya, yang bisa dikerjakan secara otomatis jadi bisa dikerjakan otomatis. Kalau kita ngelihat idealnya misalkan untuk apa ya? Ya tadilah untuk tensi ngecek tensi gitu kan ya, jadi bisa secara otomatis Nancy gitu. Apalagi kalau misalkan kita memang sekarang kalau menghindarkan paparan atau kontaminasi itu kan bisa dengan menggunakan robotik ya. Memang isunya sih kalau di keperawatan sih tetap harus high tech, high touch katanya. Harus bisa balance gitu. Tapi dengan kayak gini, sepertinya kedepannya akan ada beberapa hal yang bisa diotomatisasi dan itu jadi lebih efisien sih pekerjaan perawat gitu ya. Nah, kalau ngelihat situ negatifnya mungkin ke ini ya penggunaan orang ya. Jadi job job vacancy jadi berkurang nih. Iya, kalau kita lihat ada beberapa, saya lupa saya baca di mana dan linknya nggak bisa saya liatin karena saya juga lupa. Itu ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Nah, oke. Pada saat robot berkembang. Itu nanti ada. Jadi misalnya desk clerk gitu, kasir. Kasir itu kan nanti bisa diotomatis. Oke. Sekarang robot, kemudian itu bisa dengan mudah gitu kasir. Iya, kasir amat jadi lama-lama hilang ya. Tinggal mindahin aja kan, mindahin sensor, masukin sensor, masukin. Seperti ini deh, yang ngecek suhu di mall. Dulu kan waktu awal-awal kita masih pakai satpam tuh. Satpam pakai termometer infrared tembak. Benar. Sekarang kan tinggal dadahin. Ada yang tinggal dadahin. Tambah males kan? Ini gitu doang nggak dibacain. Kemudian ada yang tinggal dadahin, ada yang pakai inframerah. Pakai TV tuh ada LCD. Kemudian dilihat suhu tubuhnya warna hijau, kuning, sama merah gitu kan. Itu kan udah otomatis. Udah mengurangi pekerjaan satpam tuh. Benar. Ya. Oke. Irfan, kalau dari fungsinya, berarti sebetulnya harus ada ini ya, selain memonitor, berarti apakah si Internet of Things itu idealnya gitu ya, harus ada intervensi, misalkan kayak tadi ya, ada monitor, apakah cuma monitor aja, atau idealnya misalkan monitor, begitu dia suhunya ketahuan tinggi, udah langsung gerbangnya ketutup gitu misalkan. Nah, apakah harus ke situ idealnya? Idealnya ada interaksi, ada sesuatu interaksi yang terjadi dari hal tersebut ya. Misal tadi kalau saya contohin di greenhouse, kalau suhunya udah melebihi batas tertinggi, ya dia langsung nyemburin air yang dalam bentuk kabut gitu, dengan ukuran tertentu. Gitu. Oke. Kalau udah terlalu panas banget, buka jendela gitu misal, atau nyalain kipas. Gitu. Itu kan tergantung dari sistemnya masing-masing. Oke. Nah, ini karena waktunya nih udah lebih. Pak Irfan, mungkin pertanyaan terakhir nih. Pak Irfan, kalau dari nursing nih, gimana sih
tips-tipsnya atau gambaran gampangnya gitu kalau kita mau bikin IoT ini kalau dari sisi nursing gimana? Atau perawat nih mau bikin sesuatu gitu? Pertama, karena mungkin sesuatu yang baru, saya nggak tahu ya, di Inersis sudah ada belum IoT, terutama di tingkat Unpad gitu. Tapi paling tidak adalah niron dulu dari luar negeri sudah sampai mana, itu yang pertama. Kemudian, peralatannya pakai apa sih? Nah, ini itu. mahal nggak sih? Ini tuh yang terbaru itu ya, kalau kita nyarinya yang 8 giga ya memang sampai di atas 2 juta, di atas 1 juta ya. Tapi kalau mau yang versi ini paling hanya 500 ribuan gitu. Berarti kan kalau secara itu sebenarnya bukan mahal-mahal, bukan barang mahal gitu. Dan dia kan portable, apalagi yang ini cuma 300 ribuan gitu. Sehingga dan mudah dipelajari. Tutorialnya banyak sekali di internet. Buat ngoperasiin hardware-nya? Buat ngoperasiin, buat bikin kodenya, buat mengerti cara kerjanya. Itu pasti ada di internet. Misal, sensor suhu tuh kerjanya gimana sih? Masa nggak mau ngodingnya ya? Nggak apa-apa nggak mau ngoding, tapi harus kerja sensor suhu gimana? Bagaimana dia? Yang penting tahu kerja sensornya gitu kan ya? Tapi kalau sampai codingnya sih kayaknya nggak akan bisa kan ya, itu sih sebenarnya nggak harus expert sih programmer ya. Sebenarnya nggak harus expert sih, karena ya udah sebenarnya ini standar mudah karena standarnya dari saya gitu, karena saya dari dulu udah ngulik. Tapi kalau yang belum ngulik memang akan overload dengan pakai Linux gimana ya, parameter banyak baris ini yang harus dikerjain. Kalau dari saya tadi belum nanya ini ya. Bahasa-bahasa pemrogramannya yang dipakai apa aja, Pak Irfan? Kalau buat IoT atau yang dipakai sekarang sama Pak Irfan gitu. Kita balik lagi ke tadi ya. Ini alatnya, saya lihatin lagi alatnya. Lihatin alat realnya. Kenapa sih Firefox hilang mulu? Tar. Nah, ini alat yang saya bangun nih. Cuma gini doang sebenarnya gitu. Ini Raspberry Pi yang tadi saya sebut. Ini Arduino. Ini sensornya sama nempel sini satu nih. Udah gini doang. Dia kepasang ke sini. Pakai kabel. Nah, ini pasang pakai USB, nempel ke sini pasang. Dari USB sini disedot sini. Ini WiFi untuk cloud. Mengirim data ke cloud. Karena ini saya pasti pakai versi yang lama, belum ada Wi-Fi-nya. Nah, ini pakai 3 bahasa pemrograman. Ini pakai bahasa pemrogramannya di sini Arduino, pakai Arduino IDE. Bahasa pemrogramannya Arduino ya. Di sini saya pakai bahasa pemrogramannya 2, Python sama PHP. Jadi ada 3 bahasa pemrograman cuma dari benda sederhana ini. Kalau di sensor sih enggak ya? Sensor karena cuma data dari Arduino-nya. Cuma sensor aja. Oke. Iya, kayaknya udah cukup nih Pak Irfan. Oke, siap. Ya intinya kalau dari nursing sendiri kita sebetulnya bisa ya sebagai kalau kita punya ide untuk tadi untuk mengembangkan ya ada tipsnya tadi kita niron dulu atau nyontek dulu dari negara yang sudah maju gitu ya. Karena mungkin kita ngelihat dulu nih ketersediaan alatnya kayak gimana, ada atau enggak, terus ya hardware, kalau software kayaknya sih programmer di kita juga jago-jago ya Pak Irfan ya. Nah, terus mungkin kesiapan penggunanya, berarti kalau nursing kita ya gimana sih pasien itu di klinik, di rumah sakit, atau di komunitas misalkan, karena kalau setiap usia beda-beda mungkin ya tingkat penggunaannya.
Terus kayak misalkan tingkat perkembangan, kalau usia lansia misalkan, nah itu juga perlu kita pertimbangkan dari segi apa, kemampuan sensorinya, artinya, kemampuan melihatnya mungkin udah menurun atau apa tuh untuk kalau dia harus misalkan megang HP itu kan kayaknya agak agak sulit juga gitu kan ya, kayaknya itu jadi pertimbangan juga. Terus tadi mungkin yang jadi, isu juga ketika, melakukan trial nggak bisa, langsung ke, manusia mungkin ya. Kalau ibaratnya kalau tadi tanaman sih, Ya kalau udah, mati ya udah, biarin aja. Kalau di, apa, di, keperawatan ya perlu, kecuali mau apa, di ini ya, trial-trial, tapi 1 dari 100 itu berarti kan 1% kecil tuh, 1 orang mati. ya itu ngeri juga sih. Tapi memang, kalau saya, apa tuh, kalau saya, yang bisa diambil positif itu justru di situ ya, bukan dilihat ngerinya, apa, mati apa enggaknya orang gitu, tapi, justru yang diambilnya kalau, di dunia, teknologi atau informatika yang didalamin sama Pak Irfan itu, bahwa, justru di sini ketika kita melakukan atau mengembangkan sesuatu, jadi perlu terus ada Ya, iterasi ya namanya ya, dicoba, kembangkan, error, ganti lagi, dicoba, kembangkan, error, ganti lagi. Nah, kalau di keperawatan, kalau saya sendiri gitu ya, saya seringnya takut gitu kalau mau mengimplementasikan apa-apa tuh harus bener-bener ya betul. dicari yang efektif baru gitu. Nah, dampaknya memang saya jadi banyak ketakutan gitu, banyak kecemasan, "Aduh, takut ah, mau pakai," akhirnya iterasi itu nggak Setuju. terjadi gitu, itu kalau saya sendiri ya. Itu kalau saya sendiri jadinya iterasi, tapi kalau, belajar dari, sudut pandangnya Pak Irfan, dengan adanya iterasi itu, malah malah justru, apa, kekurangan di sebuah sistem, itu jadi data yang berharga ya Pak Irfan ya? Jadi bisa kita Untuk apa, kembangin perbaikan. selanjutnya gitu. Mhm mhm mhm. Pasti ini iterasinya udah banyak juga dong yang sekarang dikembangin? Sampai saat ini sih ya sudah banyak ya, karena misal sensor ini mana sensor yang paling baik, itu kan harus dicari juga. Hmm. Saya sekarang punya 5 sensor yang berbeda yang memang mana yang paling detail. Hmm. Kemudian Oh itu, jadi harus benar-benar dibeli lima-limanya terus dites gitu? Oke. dites mana yang Mhm. paling detail, apakah ini cukup dengan yang murah aja atau perlu yang mahal, itu Hmm. perlu. Kalau harganya 20 ribuan semua sih nggak jadi masalah ya, tapi kalau ada yang 20 ribu, tapi ada yang 20 juta sih ya lumayan. Enggak sih, masih ratusan ribu Oke, sih. masih ratusan ribu ya. Oke, Pak Irfan, makasih, apa, sharing-sharing-nya, apa, kayaknya nih kita jadi punya, apa, dari sudut pandang keperawatan jadi punya gambaran lah ya, kira-kira IoT itu seperti apa, langsung, dari contoh yang diberikan oleh Pak Irfan dan ya meskipun dari, apa namanya, disiplin ilmu yang berbeda, tapi kayaknya kita bisa menganalogikan gitu ya, kalau dari keperawatan, oh bisa tadi untuk, kayak yang, saya pakai ini buat apa tuh namanya, buat, reminder, mengontrol tekanan darah, mengontrol, denyut apa, jantung dan lain-lain gitu. Ini, jadi, sharing yang sangat berharga, Pak Irfan, terima kasih banyak, Sama-sama. udah mau sharing. Nanti kalau ada, apa, update-update terbaru, nanti kita dikabari juga Pak Irfan, Siap. dan ya jangan kapok-kapok sharing-sharing lagi. Wah, kapan kapok kalau Varian yang manggil mah. Di Sumono Varian mah datang terus. Siap ya, makasih Pak Irfan. Sama-sama. Oke, oke saya stop recording nih, Siap. stop Nuhun. recording.